tuwon. Sudah live, Ustaz? Baik. Kita mulai para jemaah sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Fa inna asaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Masyarul muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, dan rekan-rekan rahimanillah wa iyyakum, yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah, sebagaimana salawat dan salam yang senantiasa kita sanjungkan pada suri teladan kita, Nabi dan Rasul kita, itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sebagaimana yang kita ketahui, hari ini adalah masih ya, untuk yang tinggal di Arab Saudi masih hari Jumat, maka ya kita masih tetap disyariatkan untuk memperbanyak salawat kepada Nabi dan Rasul kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, alhamdulillah kembali kita dipertemukan oleh Allah pada sore hari ini, di mana insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan kajian yang mana ini merupakan pertemuan yang ketiga ya, dari sebuah tema manusia mati meninggalkan nama. Dan sudah kita sampaikan bahwa maksudnya adalah ya, kita sebelum meninggal dunia, yang mana itu adalah suatu kepastian ya, maka hendaknya kita berusaha melakukan amalan-amalan yang manfaatnya itu tidak hanya kembali pada diri kita sendiri, tapi kembali kepada orang banyak ya, sehingga di situ nanti akan ada banyak pahala yang Allah siapkan bagi kita apabila kita mengerjakannya, dan semoga Allah berikan kemudahan. Allahumma amin. Dan dengan harapan ya melakukan amalan-amalan tersebut ya, kita mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala ya, sehingga nama kita harum di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting nama kita harum di sisi Allah ya. Adapun di sisi manusia ya, maka kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala ya, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin menzalimi hambanya. Kaum muslimin, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, pada pertemuan sebelumnya ya, sudah kita sampaikan beberapa amalan yang manfaatnya itu banyak ya, manfaatnya kembali kepada orang banyak. Dan pada pertemuan yang lalu ya, kita akhiri itu di poin yang keenam, itu memberi nasihat, saling memberi nasihat, saling memberikan wasiat ya. Wasiat atau nasihat dalam kebenaran, dalam kesabaran ya, ini manfaatnya tidak hanya kepada sendiri tapi kepada banyak orang. Bahkan sudah kita sampaikan bahwa nasihat itu ya harus kita nasihat itu ya bukan hanya untuk kita saja ya, nasihat itu diberikan juga ya kepada Allah Subhanahu wa taala, nasihat untuk Allah ya, nasihat untuk kitabnya, nasihat untuk rasulnya, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin, hingga akhirnya nasihat untuk umumnya kaum muslimin ya. Dan kita di tengah keluarga pun satu sama lain saling atau sangat membutuhkan nasihat, dan hendaknya saling menasihati. Hingga akhirnya Rasulullah mengatakan apa ya, di hadis yang lalu, ad-dinun nasihah, agama adalah nasihat ya. Oleh karenanya tidak akan tegak agama kecuali dengan nasihat. Adapun pada pertemuan kali ini insyaallah ya, kita akan ambil beberapa amalan utama yang faedahnya sekali lagi bukan hanya kepada diri sendiri, bukan hanya kepada orang yang mengerjakan,
tapi akan dirasakan oleh banyak manusia, ya. Kita akan mulai dari poin ketujuh, ya, atau poin pertama pada pertemuan ketiga kali ini. Apa itu? Yaitu al-islahu bainan nas, ya, mendamaikan, ya, manusia yang atau orang-orang yang sedang berseteru, yang sedang ada masalah, yang sedang bermusuhan. Nah, ini termasuk amalan yang manfaatnya, ya, akan dirasakan banyak orang. Apabila, ya, yang berseteru itu adalah dua orang, maka akan dirasakan minimal oleh mereka, ya. Tapi kalau antara dua kubu, antara dua masyarakat, ya, antara dua kabilah, antara dua suku, ya, maka ini akan dirasakan oleh lebih banyak lagi dari manusia, ya. Oleh karenanya ini termasuk dari amalan yang utama, amalan yang baik. Bahkan dalam masalah islah, ya, ya, ini diantara hal orang itu boleh berbohong, ya, boleh berbohong ketika mendamaikan antara orang yang berseteru, ya. Oleh karenanya sekali lagi amal ini adalah amalan yang begitu mulia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa 114, ya. La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin aw ma'rufin aw islahin bainan nas. Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardatillahi fasawfa nu'tihi ajran 'azima. Ya. Apa artinya? Tidak ada kebaikan, ya, pada kebanyakan bisik-bisik mereka, ya. Ucapan-ucapan lirih pelan yang dilakukan oleh manusia, yaitu, ya, tidak ada kebaikan pada banyak bisik-bisik mereka. Illa man amara bis shadaqah, kecuali, ya, orang yang memerintahkan untuk bersedekah, ya, memerintahkan kebaikan, sedekah dengan harta atau dengan yang lainnya. Ini termasuk kebaikan. Kemudian au ma'ruf, atau memerintahkan pada yang ma'ruf, ya, termasuk juga di dalamnya nahi anil munkar, melarang dari kemungkaran. Itu termasuk dari hal yang bermanfaat, ya, tentu saja hal yang bermanfaat. Dan amar ma'ruf nahi munkar dikembalikan kepada syariat, ya, bukan kepada pikiran kita, otak kita, akal kita masing-masing, tidak, ya. Untuk mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang munkar dikembalikan pada dalil, kepada syariat, ya. Meskipun bisa jadi pikiran kita, ya, kepala kita, otak kita mengingkarinya, ya. Ya. Apalagi kalau orang tidak belajar agama, ya, atau jarang belajar agama, atau bahkan awam, ya, awam atau tidak peduli agama sama sekali, maka dia akan melihat hal yang ma'ruf menjadi mungkar, ya. Hal yang mungkar menurutnya bisa menjadi ma'ruf, ya. Nah, ini karena apa? Karena tidak adanya ilmu, ya, tidak ada ilmu pada dirinya. Dan untuk masalah amar ma'ruf nahi mungkar ini, ya, butuh pembahasan khusus dan ada bab khusus di situ, dan dalam pelaksanaannya pun tidak mudah, ya. Butuh orang-orang tertentu, butuh kejelian, butuh pembelajaran ataupun butuh ilmu lebih mendalam, ya, sehingga agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Ya, oleh karenanya ketika ini ditangani oleh negara, maka itu adalah tanda kebaikan dari negeri tersebut, ya. Ketika amar ma'ruf nahi munkar, ya, dilakukan oleh negara, maka itu adalah tanda kebaikan, ya, dari negeri tersebut, ya. Demikian pula prioritasnya, yang mana yang lebih diutamakan. Nah, ini perlu dipelajari, ya. Banyak orang-orang, ya, kalau kita perhatikan, ya, yang secara umum mengingkari kemaksiatan-kemaksiatan, dan itu adalah bagus, ya. Tapi ternyata kesyirikan-kesyirikan tidak dipedulikan, ya. Orang beribadah di kubur, ya, meminta-minta kepada ahli kubur, ya, menangis-nangis di sana, ya, atau melakukan hal-hal yang merupakan kesyirikan atau bisa jadi kekafiran. Nah, ini dibiarkan, ya, sangat disayangkan, ya. Tapi kemaksiatan-kemaksiatan yang sebenarnya derajatnya masih di bawah dari kesyirikan, ya, itu yang diberantas. Nah, oleh karenanya yang paling penting, yang pertama dan utama adalah, ya, berkaitan dengan masalah akidah, ya, supaya manusia itu akidahnya lurus, supaya mereka itu benar-benar mentauhidkan Allah, ya, supaya di atas muka bumi ini tidak ada kesyirikan, tidak ada orang-orang yang melakukan kesyirikan pada Allah Subhanahu wa taala, minimal di daerahnya atau tempat kekuasaannya, ya, karena itu menjadi tanggung jawabnya, ya. Nah, oleh karenanya kalau diberikan kepada orang-orang tertentu yang tidak memiliki ilmu, maka yang terjadi adalah, ya, amburadul, ya, hal dilakukan secara serampangan, dan bisa kita
perhatikan, ya, bisa kita perhatikan. Atau kalau tidak, melakukan amar ma'ruf atau nahi mungkar dengan hal yang mungkar juga, ya, dengan hal yang mungkar, ya, malah atau bisa jadi bahkan mendatangkan kemungkaran yang lebih besar, ya. Maka ini tidak bijak tentu saja. Ini termasuk tidak baik, ya. Oleh karenanya sekali lagi butuh ilmu untuk dipelajarinya sebelum diamalkan. Adapun kalau dalam lingkup kecil, ya, seperti kepala keluarga, ya, maka ini tentu, ya, setelah dia tahu bahwasanya itu kemungkaran yang harus dia larang, ya. Ketika ada salah satu dari anggota keluarganya melakukan kemungkaran harus dilarang, ya, harus dinasehati dengan cara yang baik, ya, dan sebaliknya dikasih ilmu, dikasih tahu agar melakukan hal yang ma'ruf, ya. Baik. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, au islahim bainan nas, ya, atau mendamaikan, ya, di antara orang yang bermusuhan, ya, mendamaikan itu di tengah manusia, mendamaikan orang yang berseteru. Nah, ini termasuk dari kebaikan, ya. Termasuk kalimat-kalimat, termasuk bisik-bisik yang baik, ya, seperti ini, ya. Kalimat-kalimat rahasia yang mungkin dilakukan dua orang, ya, dengan kubu A, kemudian dilakukan oleh dua orang lain dengan kubu B agar mereka kembali, ya, berdamai, maka ini adalah kebaikan. Dan sudah disampaikan tadi, orang yang melakukan hal ini dia akan mendapatkan pahala yang banyak, tapi ada syaratnya. Ya, apa itu? Kita lanjutkan, ya. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya. Allah mengatakan, "Wa may yaf'al dzalika ibtigha'a mardhatillah." Dan barang siapa yang melakukan semua itu, ya, ibtigha'a mardhatillah, karena dia mengharap ridha Allah, ya. Dia mengharap ridha Allah, bukan ridha manusia, ya, bukan karena ingin dicap sebagai pahlawan, bukan ingin dikenal sebagai orang yang suka mendamaikan orang yang berseteru, ya. Bukan dicap sebagai apalagi, ya, dengan kalimat-kalimat yang baik, ya. Intinya bukan karena dunia, ya, atau mungkin karena ingin mendapatkan uang dari kubu ini, dari kubu itu, ya. Ya, maka ini tidak termasuk dari ibtigha'a wajhillah, ya. Ibtigha'a mardatillah, tidak termasuk dari mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau dia melakukan hal itu karena mengharap ridha Allah, ya, yang diharapkan sudah ikhlas lillahi taala, pahala Allah yang mengaturnya, ya. Serahkan hal itu kepada Allah, maka kata Allah, fasaufa nu'tihi ajran 'azima, maka kelak kami akan berikan padanya pahala yang besar, ya. Ajron, pahala, ganjaran, balasan, ya, 'aziman, yang agung, yang besar, ya. Nah, ini janji dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini adalah janji dari Allah Subhanahu wa taala. Karena memang untuk hal ini, ikhwas sekalian, pahala yang besar ini, demikian pula belum keutamaan-keutamaan yang lain, insyaallah nanti kita akan bacakan di antara keutamaannya dari hadis, ya. Karena untuk melakukan hal ini itu tidak mudah, ya. Butuh keberanian, ya, butuh kesungguhan, itu juga butuh ketulusan itu tadi, ya. Karena kalau kita lihat, ya, mungkin sebagian dari kita atau umumnya masyarakat, umumnya orang itu tidak mau urus campur atau ikut campur urusan orang lain, ya. Tidak mau tadakhul di urusan orang lain, ya. Padahal sebenarnya itu bukan ikut campurnya. Itu ada kebaikan. Dan ini termasuk dari diperintahkan di dalam syariat, ya. Dan kita sendiri saya yakin, ya, kita tidak ridho melihat ada dua saudara kita itu yang ribut, ya. Ribut baik di dunia nyata atau demikian pula di dunia maya yang orang itu sering ribut di dalamnya, ya, sering ribut di situ. Ya, seperti singa lah kalau di dunia maya, ya. Tapi kalau ketemu di dunia nyata mungkin seperti apa? Seperti berubah tiba-tiba seperti tikus, ya, takut, ya. Tapi ketika kembali di dunia maya, masya Allah, seakan-akan, ya, taring-taringnya keluar, kuku-kuku di tangannya tajamnya keluar semuanya, ya. Ini yang kita bisa saksikan sendiri, ya, sangat disayangkan, ya. Nah, oleh karenanya ketika hari ini terus berkelanjutan, ya, maka tentu kita tidak suka dengan hal itu, ya, tidak nyaman dengan orang seperti itu, ya. Apalagi kalau mereka mungkin orang yang diikuti oleh orang-orang tertentu atau orang terpandang, ya, ini pengaruhnya bisa kepada yang lainnya, ya, entah itu apalagi kalau mungkin contohnya ustadz, ya, maka ini pengaruhnya kepada murid-muridnya, ya. Satu sama lain saling mencari kesalahan, ya. Satu sama lain saling mencari kesalahan ustadz pulang, kesalahannya apa dilaporkan ke ustadznya,
satunya lagi mencari kesalahan yang lain dilaporkan ke ustadznya, ya. Kalau memang tidak bisa diselesaikan, ya udah minimal sudah diam, ya. Sudah dakwah masing-masing, ya, dakwah masing-masing. Apalagi sama-sama Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, sama-sama mengajarkan sunnah, sama-sama mengajarkan tauhid, sama-sama mengajak manusia kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Meskipun hal semacam ini, ya, tidak bisa dihindarkan terjadi, ya, dan masing-masing memiliki sebab-sebab tertentu, ya. Dan masalah hasad, ya, para jamaah sekalian, masalah hasad, ya, ini tidak hanya menjangkiti orang awam dari kaum muslimin, ya. Masalah hasad bisa menjangkiti para penuntut ilmu, bahkan orang-orang yang sudah berilmu, ya, para ustadz, para masyayikh, para ulama, ya, ini pun bisa masuk ke dalamnya, ya, ke dalam hatinya hasad. Ya, ini menunjukkan bahayanya penyakit hasad. Nah, di antaranya sebab mungkin karena hasad ini kemudian terjadilah apa yang tidak diinginkan dari perseteruan tersebut, ya. Apalagi kalau kita masih menjadi penuntut ilmu pemula, ya, maka kita berusaha untuk senantiasa husnudzon pada teman, ya, berusaha ketika ada sesuatu yang tidak nyaman, kita berusaha klarifikasi atau kita dekati, ya, dan lain sebagainya. Dan kaum muslimin, para jamaah sekalian rahimanillahu wa iyyakum. Dan untuk selanjutnya, ya, kita akan baca keutamaan dari yaitu mendamaikan orang-orang yang berseteru, yang sedang ada masalah di antara mereka, ya. Keutamanya dari hadis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Di antara keutamanya, ya, kita akan bacakan satu saja. Ada sebuah hadis dari Abu Darda, ya, dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, ya, beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ala ukhbirukum bi afdhala min darajatis shiyam was salat was shadaqah." Ya, maukah kalian aku kabarkan pada kalian, ya, keadaan ataupun amalan yang pahalanya itu lebih afdal, lebih utama daripada, ya, derajat salat, puasa, salat dan sedekah, ya. Amalan yang derajatnya lebih mulia, lebih utama daripada puasa, salat dan sedekah ya. Para sahabat kemudian mengatakan, qaulu bala ya Rasulullah, tentu saja wahai Rasulullah. Itu adalah ilmu, ya, dan kita menginginkan hal tersebut, ya. Kemudian qala Rasulullah SAW mengatakan islahu dzatil baini, itu mendamaikan di tengah manusia, ya, mendamaikan orang yang berseteru. Nah, ini ternyata keutamaannya, ya, lebih tinggi daripada keutamaan amalan puasa, ya, salat dan sedekah. Dan yang dimaksud dengan puasa di sini, ya, demikian pula salat dan sedekah ini adalah yang sunnah, ya. Maka amalan mendamaikan ini lebih utama. Alasannya, ya, karena kalau seandainya seorang itu puasa hanya untuk dirinya, ya. Demikian pula salat, ya, salat hanya untuk dirinya, ya. Sedekah, ya, ini tergantung tentu saja antara banyak atau tidaknya orang yang diberi sedekah, ya. Namun ternyata untuk mendamaikan antara orang, ya, antara orang yang sedang berseteru ini pahalanya derajatnya lebih tinggi dari hal tersebut, ya, dari amalan-amalan tersebut, yang menunjukkan, ya, keutamaan yang besar, ya, dan sudah kita sampaikan juga menunjukkan bahwasanya pahalanya itu begitu besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Coba dipraktekkan, kalau ada teman-teman, bukan berarti kita mencari orang-orang yang punya masalah, ya, punya masalah antara fulan dan fulan, ya, namun coba dipraktekkan, ya. Kalau seandainya kita mampu berhasil, maka itu adalah kebaikan di atas kebaikan, ya. Dan ada sebuah riwayat juga, ya. Ini dari ucapan Abdullah bin Amr bin As, tapi diriwayatkan secara marfu, ya. Kalau marfu itu sampai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Apa itu? Afdhalus shadaqah islahu dzatil bain. Seutama-utama sedekah adalah mendamaikan antara orang yang berseteru, ya, mendamaikan di tengah manusia. Ini termasuk dari sedekah, ya. Bahkan merupakan sedekah yang paling baik, ya. Karena memang ini adalah hal yang ma'ruf, hal yang baik, ya. Dan setiap yang baik adalah sedekah, ya. Sedekah tidak hanya dengan harta, ya, tapi sedekah bisa dengan banyak hal, ya. Bisa dengan senyuman, ya, bisa dengan kalimat yang baik, ya, bisa dengan nasihat, ya, intinya dengan hal yang baik, ya, maka setiap hal yang baik adalah sedekah, ya. Baik, kita lanjutkan poin yang kedua pada pertemuan kali ini, atau poin yang ke-8. Di situ tertera poin ke-8, yaitu memberi syafaat dan menolong orang yang dizalimi, ya.
Asy-syafa'ah wa nusratul mazlumin, ya. Memberi syafaat dan menolong orang yang dizalimi. Maksud maksud ya, bukan maksud. Maksud dari syafaat di sini ya bukan sebagaimana kita ketahui seperti syafaatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk mereka yang ada di padang mahsyar contohnya ya, atau syafaat amalan-amalan tertentu untuk pelakunya, bukan ya. Namun maksud dari syafaat ini adalah ya menjadi penengah ya, menjadi wasithah ya antara satu orang ya untuk sampai kepada orang yang lainnya. Ini yang dimaksud ya. Sebenarnya bahasa kitanya bisa semacam apa ya? Seperti rekomendasi atau membantu gitu saja ya. Membantu untuk bertemu dengan fulan ini, fulan itu. Nah, ini maksud dari syafaat ya. Ini kalau syafaat ini dalam hal kebaikan ya, maka pahala baginya karena menolong orang lain ya. Namun ketika dalam keburukan ya, maka tidak diperbolehkan, maka dosa ya. Dan syafaat seperti ini tidak boleh dalam hukuman-hukuman ya, atau dalam dosa-dosa yang ada hukumannya dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ya, fil hudud ya, dalam hal masalah hudud ya, agar hukumannya digugurkan, ya, maka ini tidak diperbolehkan. Ya, maka tidak diperbolehkan. Contoh kalau di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam ya, ada seorang wanita dari Bani Makhzum ya, wanita dari Bani Makhzum ya, wanita Makhzumiyah, dia mencuri dan urusannya akhirnya sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Sudah diangkat kasusnya, perkaranya sampai pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, kalau sudah sampai seperti itu, maka ya, ketika terpenuhi syarat-syaratnya, maka tangannya akan dipotong ya. Dan kalau sudah sampai kepada atasan ya, maka tidak boleh seorang kemudian datang ya untuk menggugurkan hukuman tersebut. Nah, orang-orang ya, dari orang-orang dekat dari wanita Makhzumiyah itu ya, atau dari kabilahnya itu mencari-cari siapa orang yang begitu dekat dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ternyata setelah dicari yang paling dekat ya pada saat itu adalah Usamah bin Zaid bin Harithah, ibnu hibbi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Beliau adalah orang kesayangan, anaknya orang kesayangan yang disayangi oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Zaid bin Harithah kesayangan Rasulullah ya. Usamah bin Zaid bin Harithah ini adalah kesayangan juga dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya mereka meminta kepada Usamah bin Zaid bin Harithah radhiyallahu taala anhuma ya untuk menemui Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menggugurkan hukuman tersebut ya. Akhirnya kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam ya akhirnya Usamah menemui Rasulullah dan menyampaikan hajatnya ya. Ini kan menjadi syafaat nih, penengah ya, penengah antara kaum dari Makhzumiyah itu ya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nah, karena Usamah tidak tahu juga tentu saja, ya dari sini kemudian akhirnya Rasul memberikan ilmunya. Atashfa'u fi haddin min hududillah, ya, apakah kamu akan memberikan syafaat ya dalam masalah batasan-batasan Allah ya, hukuman-hukuman yang sudah ada penjelasan dosa-dosa yang sudah ada penjelasan hukumnya ya. Kalau di sini apa tadi? Itu mencuri, ya, akan dipotong tangannya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam marah itu saja pada saat itu. Sampai-sampai beliau kemudian mengatakan ya, kalimat yang kita insya Allah pernah mendengarnya, waimullah ya. Demi Allah ya. Lau anna Fatimah binta Muhammadin saraqat laqata'tu yadaha. Sekiranya Fatimah putri Rasulullah ya, putri Muhammad itu mencuri, niscaya aku sendiri yang akan memotong tangannya ya. Jadi seandainya ya dari keturunan Rasulullah SAW ada yang mencuri, ya, ada yang melakukan dosa, ya, maka harus ditegakkan hukuman ya, sama saja. Ya, ini menunjukkan bahwa memberi syafaat ya untuk menggugurkan hukuman-hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tidak diperbolehkan. Ya. Adapun dalam hal mungkin contohnya seorang ingin bersekolah di sekolah-sekolah tertentu, ya, namun yang mendaftar biasanya banyak ya. Apalagi sekarang subhanallah di antara sekolah-sekolah yang laris manis ya, ibaratnya seperti jajan kacang ya, bukan untuk menghinakan tapi dari sisi larisnya ya.
Apa itu? Itu pondok-pondok pesantren, masya Allah. Ya, banyak orang-orang yang sadar di tengah-tengah kita, ya. Termasuk seperti di Lipia Jakarta juga, ya, pondok-pondok pesantren dari tingkat SD sampai SMA sampai mungkin perguruan tinggi juga, ya. Ketika yang diterima cuma 10, 20, yang daftar bisa ratusan, ya. Yang diterima cuma 100, yang daftar bisa lebih dari 1.000. Ya, ini kan tidak mudah, ya. Nah, kemudian mungkin ada orang-orang tertentu yang dia itu, ya, melihat benar-benar anaknya layak, ya. Anaknya layak, ya, dan mungkin punya hafalan yang lumayan dan sebagainya. Akhirnya dia menghubungi seorang mungkin ustadz di sekolah tersebut, ya. Kemudian di satu sisi juga mungkin orang itu tidak memiliki biaya lebih, ya, kalau di sekolah-sekolah yang lainnya karena biayanya mungkin mahal, sementara di situ tidak ada, sementara di sana tidak ada beasiswa. Akhirnya menemui, kemudian minta tolong untuk disampaikan kalau bisa anak kita diterima. Ya, akhirnya kemudian disampaikan dan melihat, apalagi ini anak ustadz dan lihat punya bakat, ya, dan apalagi dia orang yang kekurangan, ya, maka kemudian akhirnya diterima contohnya. Nah, ini adalah termasuk syafaat dalam kebaikan, ya. Oleh karenanya kalau di sini, ya, untuk belajar di sekolah-sekolah tertentu, khususnya universitas-universitas, ya, maka diperlukan rekomendasi. Ini semacam kita katakan dalam bahasa Arab tazkiyah, ini rekomendasi. Ini termasuk semacam syafaat, ya. Oleh karenanya di antara orang-orang teman-teman yang dari Indonesia, ya, sebagian dari mereka itu ada yang meminta syafaat ke masyayikh di Arab Saudi, ya, ada yang mendapatkan syafaat dari ulama-ulama di sini. Ya, sebagian dari mereka pun ada yang meminta syafaat itu, ya, meminta tazkiyahnya itu dari orang-orang di Indonesia, mungkin dari MUI atau dari DDII dan lain sebagainya. Ya, dan subhanallah akhirnya diterima. Ya. Nah, ini supaya tidak salah menerima. Ya, tidak salah menerima. Karena memang realitanya untuk masalah sekolah ini, ya, sebagian ada yang salah menerima. Ya, ada yang salah menerima. Ya, dari orang-orang yang kurang semangat dalam belajar, ya, akhlaknya yang tidak baik. Ya. Kalau sudah seperti itu kan yang capek, ya, pihak universitas itu sendiri. Ya. Ada yang mungkin yang diterima hanya 15, ya. Di antaranya adalah orang-orang yang kurang semangat itu, ya. Sampai sini ternyata kabur, wala salam, wala kalam, tidak ada adab, ya. Maka tentu saja ini hal yang tidak baik. Ya, maka lebih baik mencari orang-orang yang semangat, yang menuntut ilmu, ya, yang tahan, yang sabar, yang dari awal sudah tahu resiko menuntut ilmu pasti butuh sabar, butuh kesungguhan, ya. Maka ini tentu lebih utama sehingga manfaatnya nanti untuk umat, ya, sehingga bisa dakwah di tengah masyarakat, ya, sehingga faedahnya dari universitas yang menerima tersebut, ya, maka pahalanya pun akan mengalir kepada mereka, ya, yang punya peran, ya, dengan universitas tersebut, ya. Ini adalah kebaikan, ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menjelaskan tentang hal ini. Beliau mengatakan isfa'u tu'jaru, ya, berilah syafaat, ya, niscaya kalian akan mendapatkan pahala, ya. Niscaya kalian akan diberikan pahala, ya. Dan Al-Imam Nawawi rahimahullah, nah di sini sahih riwayat Bukhari dan Muslim. Imam Nawawi rahimahullah, beliau menjelaskan, ya, di dalam hadis ini, ya, dianjurkan untuk memberi syafaat bagi orang-orang yang membutuhkan, ya, dalam hal syafaat yang mubah tentu saja, yang boleh, ya, seperti syafaat untuk menemui pemimpin, ya, pembesar, ya, atau semacamnya, ya. Ada bisa jadi Pak Presiden, Pak Menteri, ya, atau mungkin raja atau amir, ya, dan sebagainya. Gubernur, bupati dan sebagainya. Terkadang orang-orang itu tidak mudah untuk ditemui, ya. Atau demikian pula ingin bertemu kepada seorang syekh, ya, kepada ulama yang dia sibuk, ya, sibuknya luar biasa. Di antara mereka ada yang fokus setiap hari di maktabah, di perpustakaannya, ya. Bahkan subhanallah Syekh Ali bin Hasan Al-Halabi Al-Athari rahimahullah, ya, yang berasal dari Yordania, salah satu murid besar dari Syekh Al-Albani rahimahullah, bahwasanya Syekh Ali, ya, bercerita di antara potongan videonya, beliau setiap hari duduk di perpustakaan selama 15 jam, tidak diputus kecuali dengan salat atau makan, ya. Kalau salat maka diputus, ya. Kemudian selesai kembali lagi, atau karena makan, ya. Makan kemudian kembali lagi. Dan kalau kita lihat
cara makannya ulama dahulu, bagaimana mereka menghormati waktu yang jauh berbeda dengan kita. Ya, kita Allah musta'an, realitanya kita lebih mudah menyia-nyiakan waktu. Ya, kalau di antara mereka dahulu ada yang sampai lapar, ya, kemudian sudah disiapkan oleh pembantunya, panas ya, masakan masih panas. Ya, dia katakan tunggu sebentar. Ya. Terus dia menulis, dia sibuk membaca dan sebagainya, diletakkan oleh pembantunya di situ. Ya. Hingga akhirnya sampai dingin. Ya. Ditawari lagi untuk kedua kalinya, ini makanannya sudah siap. Aduh, enggak butuh lagi sudah. Enggak kepengen makan. Ya. Dia katakan enggak pengen makan. Ya. Karena apa? Karena saking asiknya ya berduaan dengan kitab. Ya. Saking asiknya menuntut ilmu. Yang di dalamnya ada kalamullah, ada kalam Rasulullah, ya. Ada kalam ulama, ya. Kalam sahabat dan sebagainya. Nah, ini mereka dahulu ya begitu senang dengan ilmu. Nah, kembali dalam masalah ini bisa jadi termasuk di antara ulama ya, ada yang tidak mudah juga untuk ditemui ya. Bahkan saya pernah mendengar ya, kalimat dari seorang ustadz ya di Indonesia yang termasuk ustadz yang pertama saya belajar dari beliau ya, semoga Allah menjaga beliau. Saya tidak sebutkan dua-duanya ya. Menjelaskan tentang seorang ulama juga, ulama dari Yordania, tapi saya tidak sebutkan. Ya, masih hidup orangnya, ya hafizahullah, semoga Allah pun menjaga ulama syekh ini. Sampai saat ini mengatakan untuk menemui syekh ini, ya, ini lebih sulit ya, dibanding menemui presiden. Ya, subhanallah. Ya. Maksudnya apa? Bahwa ulama ini, ya, yang saya pahami, ya dia sangat perhatian dengan waktu, sangat kikir dengan waktu, ya pelit dan memang kita harus pelit dengan waktu. Ya, sangat eman-eman dengan waktu, terus asik membaca dan sebagainya, menelaah pokoknya dunianya sekitar ilmu. Ya, sehingga untuk menemuinya itu tidak mudah. Ya, mungkin dia ketika hendak ditemui sedang sibuk dengan ini, sedang sibuk dengan itu, ya sehingga tidak mudah. Ya, oleh karenanya sampai-sampai diserupakan bahkan lebih sibuk lagi dari presiden katanya. Ini memang realita dari sebagian ulama ya, ada yang sibuk dengan ilmu dan yang kemudian apa yang terjadi, hasil karyanya banyak ya. Hasil karyanya banyak ya. Kalau sudah hasil karyanya banyak maka tentu ini akan bermanfaat buat umat ya, bukan hanya di negeri Arab tapi sampai ke seluruh dunia ya, sampai ke seluruh dunia. Dan kaum muslimin, para penuntut ilmu ya, mereka sangat semangat dalam memiliki ya, sebagian mengkopi ya kitab-kitab agama. Para jamaah sekalian, ya, rahimanillah wa iyyakum. Di antara contoh nyata ya, berkaitan dengan masalah syafaat ini ya, yaitu membantu hajat orang lain, adalah ya, kisah yang pernah terjadi di tengah Rasul sallallahu alaihi wasallam ya. Apa itu? Jadi dahulu ada dua orang budak yang sama-sama Islam ya. Yang kemudian istrinya itu ya, sudah punya anak ya, dan istrinya itu masuk Islam. Istrinya itu merdeka. Sudah Islam ya. Istrinya itu merdeka. Saya lupa nama suaminya ya, subhanallah. Kemudian sementara suaminya itu masih seorang budak ya, masih jadi abdun. Istrinya sudah hurrah, sudah merdeka. Kemudian ya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu melihat suaminya ini yang mengikuti istrinya namanya Barirah ya. Mengikuti Barirah radhiyallahu taala anhuma. Nah, Barirah ini diikuti di mana-mana, di jalan-jalan, diikuti oleh suaminya yang masih budak ini ya. Dia minta, maksudnya masih tetap ingin Barirah itu menjadi istrinya ya. Minta ya agar Barirah tetap menjadi istrinya. Hingga akhirnya kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat sampai-sampai ya suaminya itu menangis ya. Hingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya memberi syafaat ya, meminta kepada istrinya, kepada Barirah untuk rujuk ya. La raja'tihi ya. Sekiranya anti rujuk kepadanya ya. Fa innahu abu waladuki ya. Sungguhnya abu waladiki, sungguhnya dia itu meskipun masih budak ya, masih merupakan bapak dari anak-anakmu ya, merupakan ayah dari anak-anakmu. Kemudian Barirah bertanya ya,
Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, atamuruni, wa ya Rasulullah, apakah ini perintah darimu? Ya. Apa yang kamu memerintahkanku? Ya. Kalau itu perintah, maka sami'na wa ata'na. Ya. Tapi kemudian Rasulullah SAW mengatakan, la innama ana syafi'. Bukan, itu bukan perintah. Ya. Tapi itu adalah, aku hanya memberi syafaat, hanya membantu ya, mantan suamimu dahulu agar kembali kepadamu lagi. Ya, hingga akhirnya ya, istrinya mengatakan la hajat li fihi. Wahai Rasulullah, aku tidak ada hajat lagi, aku tidak suka lagi dengannya. Ya, subhanallah. Ini contoh apa? Kisah bertepuk sebelah tangan ya, ingin mencintai istrinya yang sudah dimerdekakan agar kembali pada dirinya, namun tidak diterima. Dan coba antum cari coba kisah Barirah ya. Ini kisah yang bagus ya. Maka itu apa, dari kisah-kisah seperti ini kita bisa ambil pelajaran, dan ternyata pelajaran yang kita ambil untuk bab ini adalah memberi syafaat ya, membantu orang lain ya dalam hal kebaikan ya. Baik, ini amalan yang ke-8 atau amalan yang kedua. Dan ini faedahnya ya bisa dirasakan bersama, yang akan dirasakan oleh orang yang banyak ya. Kemudian poin yang ke-9 ya. Poin yang ke-9 adalah qada' hawaijin nas wal qiyam bi a'malihim wa ighatsatuhum 'inda nusulil qurabi bihim. Apa itu? Menyelesaikan hajat orang lain, membantu pekerjaan mereka dan menolong mereka ketika tertimpa kesulitan, ya. Jadi membantu untuk menyelesaikan hajat orang lain semampu diri kita, ya, semampu diri kita. Ikhwas sekalian, para jamaah rahimanallah wa iyyakum, seorang ya, yang suka membantu ya, khususnya membantu orang-orang yang lemah, ya, membantu orang-orang yang membutuhkan, ya, maka ini menunjukkan hati yang baik, ya, hati yang baik, ya, menunjukkan bahwasanya secara asalnya orang itu baik, insya Allah ya, dia suka membantu, ya. Demikian pula ya bahwa dia memiliki akhlak yang mulia, ya. Hanya saja tentu satu hal yang perlu dia usahakan senantiasa, apa itu? Membantu itu tulus lillahi ta'ala, ya. Membantunya lillahi ta'ala. Dan ini termasuk salah satu bentuk kasih sayang, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala mencintai orang yang penyayang seperti ini, ya. Ar-rahimun yarhamuhumur rahman tabaraka wa taala, ya. Allah, saya ulangi, orang-orang yang kasih sayang, ya, orang-orang yang memiliki sifat rahmat, maka mereka akan disayangi oleh Allah tabaraka wa taala, ya, akan disayangi, ya, akan dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala. Irhamu man fil ardi yarhamkum au yarhamukum man fis sama, ya. Sayangilah makhluk yang ada di bumi ini, yang di atas akan menyayangi kalian. Nah, ini perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini termasuk kasih sayang, ya, suka membantu, ya. Dan masalah ini, ya, masalah yang membantu ini masalah tidak khusus dalam satu hal, dalam banyak hal, ya. Bisa jadi membantu dengan pikiran, bisa jadi membantu dengan tenaga, ya, dengan pikiran dalam banyak hal, ya. Dengan tenaga dalam banyak hal, bisa jadi dengan harta itu dalam banyak hal, ya. Demikian pula dengan ide atau pikiran tadi dalam banyak hal, ya. Selain itu mungkin dengan fakta, dengan ilmu, dengan kata lain, ya, dengan ilmu ini pun dalam banyak hal, ya, dan lain sebagainya, ya, dan lain sebagainya. Atau demikian pula termasuk dari banyak kalau kita mau rinci ini tentu akan banyak sekali, ya. Jadi apa saja yang bisa kita kerjakan yang termasuk dari bagian menolong orang lain, ya, atau meringankan beban orang lain, atau demikian pula berusaha untuk menghilangkan kesulitan yang sedang menimpa orang lain, ya. Ini termasuk dalam bab ke-9 ini. Dan sangat paham sekali kita, faedahnya bukan hanya untuk diri, ya. Ini juga faedahnya untuk orang tersebut, ya, dan keluarganya itu pun akan sangat menyukainya, ya. Keluarganya akan sangat menyukai hal tersebut. Jadi banyak yang mendapatkan faedah dari hal ini. Berkaitan dengan masalah poin ke-9, Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, berkata dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ya, al-muslimu akhul muslim, muslim itu saudara bagi muslim yang lainnya. La yadlimu, tidak boleh dia menzaliminya. Wala yuslimuhu, ya, tidak boleh dia menyerahkan kepada orang yang akan menzaliminya, ya.
Man kana fi hajati akhihi kana Allahu fi hajatihi. Siapa yang selalu siapa yang selalu memenuhi hajat atau kebutuhan saudaranya, maka Allah akan senantiasa memenuhi hajatnya atau kebutuhannya, ya. Wa man farraja an muslimin qurbatan farrajallahu anhu biha qurbatan min qurabi yaumil qiyamah. Dan barang siapa yang menghilangkan satu kesulitan dari kaum muslimin, ya, dari seorang muslim, niscaya Allah akan menghilangkan darinya kesulitan pada hari kiamat, ya. Dan kesulitan pada hari kiamat jauh lebih mengerikan, ya, jauh lebih menakutkan daripada kesulitan, ya, di dunia ini, ya. Wa man satara musliman satarahullahu yaumal qiyamah. Dan barang siapa yang menutup aib kekurangan, ya, dari seorang muslim, ya, maka Allah akan menutupi, ya, kekurangannya, aibnya pada hari kiamat. Nah, ini keutamaan, ya, bagi mereka yang melakukan memenuhi hajat saudaranya, ya. Di dalam riwayat yang lainnya, ya, Rasulullah SAW mengatakan, wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah itu, ya, Allah itu senantiasa akan menolong hamba selama hamba itu, ya, menolong saudaranya, ya. Dekat dengan yang pertama tadi. Kalau pertama dengan lafaz hajat, yang di sini dengan lafaz aun, yaitu pertolongan, ya. Apapun jenisnya, apapun bentuknya dari pertolongan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan, ya, urusan orang yang membantunya, yang melakukannya tadi, ya. Oleh karenanya Imam Nawawi rahimahullah, ya, mengatakan bahwa hadis ini, ya, berisi keutamaan menyelesaikan hajat-hajat kaum muslimin, ya. Atau, ya, keutamaan orang yang memberikan atau menyebarkan manfaat, ya, kepada orang lain, ya, dengan hal yang dia bisai, dari hal yang mudah, ya. Bisa jadi dengan ilmu, ya, dengan ilmu, ya, utamanya ilmu agama, ya. Bisa jadi ilmu-ilmu dunia, ya, ilmu-ilmu dunia yang bermanfaat, ya. Kemudian harta, bisa jadi dengan harta, ya. Ada orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala titipkan padanya ilmu, ada juga orang-orang yang Allah titipkan padanya harta, ya. Semua itu adalah titipan, ya. Au muawanah, atau bantuan, ya, pertolongan. Au isyarah bimaslahah, atau sekedar isyarat, ya, dengan kemaslahatan tertentu, ataupun nasihat, ya, atau hal-hal yang lainnya, ya, tidak terbatas dari apa yang disebutkan, ya. Intinya termasuk dari menyelesaikan hajat, membantu, maka masuk dari hadis yang mulia ini. Dan di antara keutamaannya, para jamaah rahimanillah wa iyyakum, dari poin yang ke-9, selain manfaatnya yang bisa dirasakan orang yang banyak, ya, hal ini juga dapat menjaga seorang, ya, dari kematian yang buruk, ya. Berarti dia begitu dekat dengan husnul khatimah, ya, begitu dekat dengan husnul khatimah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sana'iul ma'ruf taqi masari'as su'. Perbuatan-perbuatan yang baik, yang ma'ruf, itu bisa menjaga, ya, dari kematian-kematian yang buruk, ya. Dari kematian-kematian yang buruk. Nah, ini bisa kita praktekkan, ya. Selain kita mohon husnul khatimah pada Allah, ya, maka dengan melakukan hal-hal semacam ini, ya, dengan melakukan hal-hal semacam ini, ya, besar harapan seseorang akan mendapatkan husnul khatimah dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di dalam riwayat yang lainnya, ya, Rasul sallallahu Ibnu Abbas, ya, bukan Rasulullah. Ibnu Abbas menjelaskan, sahabat mulia, ahli tafsir dari kalangan sahabat, ya, sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya, sahabat anak-anaknya sahabat, ya, dan beliau adalah sepupu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, man masya ila akhihi bihaqqihi falahu bikulli khutwah sadaqah. Siapa yang berjalan, ya, menuju saudaranya, ya, untuk menunaikan haknya, maka setiap langkahnya itu akan dinilai sedekah. Setiap langkahnya akan dinilai sedekah, ya. Tentu saja, ya, karena dia menuju kepada kebaikan, ya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan langkah kaki, ya, yang digunakan untuk kebaikan, ya. Oleh karenanya kalau langkah kaki ditujukan pada tempat yang buruk, tempat yang jelek, ya, maka tentu saja melangkahnya itu sudah berdosa menuju ke sana, ya. Melangkahnya saja sudah berdosa, ya. Apalagi sampai melakukan kemaksiatan itu, maka tentu dia akan mendapatkan, ya, banyak
dosa di situ. Ya. Dan untuk masalah yang ke-9 ini, ada satu hal yang penting untuk diketahui. Ya. Ya, kalau di antara kita ada yang seperti ini, ya, yang Allah Subhanahu Wa Taala titipkan sesuatu pada kita, kemudian kita gemar melakukannya, maka ada satu hal yang dia harus hindarkan dari dirinya. Ya. Satu sifat yang buruk ini, ya, bisa buruk pada dirinya. Apa itu? Jangan sampai dia merasa bosan, jangan sampai dia merasa jenuh, ya, tidak menyukai hal tersebut, jangan sampai. Ya, naudzubillah, jangan sampai. Ya, meskipun dia lelah, letih, capek bisa jadi ya, untuk mengerjakan hal semacam ini, dinikmati saja. Ya, karena lelah, letih, capek, ya, itu adalah ya, untuk hal yang baik untuk ibadah. Maka lelah, letih, capeknya di situ, ya, keringatnya yang keluar itu akan bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu bisa, selain itu juga bisa menghapuskan dosa-dosa yang dia lakukan. Ya. Oleh karena jangan sampai dia merasa bosan, ya, tidak mau dengan hal tersebut, ya, ingin seakan-akan sudah ingin lepas tangan. Ya. Ini tidak diperbolehkan hal semacam ini. Maka itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampai mengancam orang yang kondisinya seperti ini, ya, dengan halus, ya, ancaman halus, ya. Tapi tentu di balik halusnya ini, ya, kebaikan-kebaikan yang menjadi sumber pahala bagi dirinya yang hilang lenyap. Ya. Oleh karena ya, kawan sekalian rahimanillah iyyakum, jangan sampai ketika kita terbiasa melakukan suatu kebaikan, ya, jangan membatin, meskipun tidak diucapkan dengan lisan, jangan membatin mohon pada Allah bahwa atau sangat berharap banget bahwasanya dia bisa istirahat dari itu. Ya. Biarkan lelah letih di situ tidak mengapa. Ya. Ya, biar mungkin ada yang sibuk sana kemari untuk bersedekah, ada yang sibuk sana kemari untuk menjadi relawan orang-orang yang membutuhkan. Ya, intinya sibuk dalam kebaikan. Ya. Tentu saja setelah kewajiban-kewajiban ditunaikan, demikian pula ilmu juga dia tunaikan. Nah, ketika dia sibuk di situ, ya, maka mohonlah kepada Allah ya, agar diterima amalan itu. Jangan sampai dia kemudian ya, merasa jenuh, ya, merasa ingin diistirahatkan dari hal tersebut. Ya. Karena nikmat itu adalah nikmat, ya. Itu adalah kebaikan. Kalau dia tidak mau, nanti akan dipindah kepada orang-orang yang lainnya. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengatakan, ya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tabrani yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau mengatakan inna lillahi ibadan ikhtassahum bi ni'am limanafi'il ibad. Ya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala itu memiliki hamba-hamba yang Allah berikan hal spesial kepada mereka. Allah khususkan mereka, ya, dengan nikmat-nikmat tertentu untuk kemaslahatan hamba-hamba Allah. Ya. Dengan ilmu, dengan harta, dengan tenaga, dengan pikiran, dengan ide, atau dengan nasihat atau hal yang lainnya. Ya. Yuqirrum fiha ma badaluha. Ya. Allah akan senantiasa menetapkan nikmat itu pada mereka selama mereka menunaikan hak-haknya. Ya. Fa'idha mana'uha. Namun ketika mereka sudah tidak mau lagi, mereka mencegahnya, ya, mereka menahannya, ya, tidak diberikan pada mereka orang-orang yang membutuhkan, naza'aha minhum, akan dicabut nikmat tersebut dari mereka. Fahawwalaha ila ghairihim, lalu akan Allah pindahkan kepada orang lain. Ya. Akan Allah pindahkan kepada orang lain. Nah, ini nasihat kepada kita semuanya yang sudah terbiasa melakukan kebaikan. Sekali lagi, ya, jangan kemudian menyetop kebaikan tersebut. Ya. Jangan sampai menyetop kebaikan tersebut. Bisa jadi rezeki kita lancar, bisa jadi kita dihindarkan dari malapetaka, bisa jadi Allah berkahi waktu kita, berkahi umur kita, bisa jadi keluarga kita sehat walafiat, selamat. Ya. Maka bisa jadi karena sebab-sebab itu. Ya. Tanpa kita ketahui, ya, ada orang-orang yang di sepertiga malam terakhir mereka mendoakan kita, ya, di sujud-sujud mereka menyebut nama kita tanpa menyebutkannya kepada kita. Ya. Maka itu, ya, jangan meminta atau jangan bosan dengan hal ini. Ya. Lelah letih boleh, ya, tapi jangan bosan. Ya. Oleh karenanya ada sebuah hadis, ya, dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, tentang dua orang. Dua orang ini bersaudara. Ya. Dua orang ini bersaudara. Dua orang ini bersaudara. Satu sibuk menuntut ilmu, satunya sibuk cari duit. Ya. Setelah dapat duit,
Kemudian yang menuntut ilmu itu ya, makan, minum, hajatnya, kebutuhan sehari-harinya ditanggung oleh saudara satunya yang sibuk cari duit. Ya. Suatu ketika yang sibuk cari duit, dia mengeluhkan hal itu kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, wahai Rasulullah, akhi ini dia sibuk nuntut ilmu. Ya, saya mencari ini itu ya. Saya mencari, pokoknya saya memenuhi hajatnya. Ya, akhirnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mendengar penjelasan dari seorang sahabat tersebut. Ya, beliau mengatakan kalimat yang hendaknya kita pikirkan kalimat ini. Ya, penting sekali bahwa rezeki itu bukan usaha dari kita. Ya, sebab-sebabnya bisa jadi dari orang lain. Ya. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan la'allaka turzaqu bihi. Ya. Kata Rasulullah, bisa jadi engkau ini dapat rezeki, rezekimu lancar, duitmu itu banyak, ya, karena sebab dia itu, ya, dia menuntut ilmu, bisa jadi dia mendoakan dirimu, seandainya dia tidak mendoakan dirimu pun, ya, maka Allah itu tidak tidur, ya. Pasti Allah akan mengganjar, memberikan balasan kepada orang-orang yang berbuat baik, ya. Apalagi ini saudaramu yang menuntut ilmu itu adalah kebaikan, ya. Dia kalau sibuk bekerja lalu kapan dia akan menuntut ilmunya, ya. Kalau dia sibuk bekerja cari duit lalu kapan akan menuntut ilmunya? Biar dia jadi ulama, ya. Biar dia jadi syekh, ya. Biar dia fokus dengan ilmu, kamu cari duit, berikan padanya, ya, maka itu adalah kebaikan, ya. Oleh karenanya, la'allaka turzaqu bihi, bisa jadi ya engkau ini diberikan rezeki ya karena sebab saudaramu itu. Oleh karenanya para jamaah ya, termasuk kita juga ketika sudah terbiasa melakukan hal-hal yang baik ya, di tengah-tengah manusia, ya maka hendaknya kita pertahankan hal tersebut. Ya, kita pertahankan hal tersebut ya, karena bisa jadi kita sehat walafiat, bisa jadi kita dimudahkan segala urusan ya. Karena hal itu ya, kita memberikan kemudahan kepada orang lain, Allah memudahkan urusan kita. Ya, kita membantu orang lain yang kemudian tanpa terasa kita ada masalah ya orang-orang itu membantu kita ya. Ini sebagai sebab ya. Oleh karenanya jangan sampai meremehkan hal ini, jangan sampai merasa bosan dari berbuat kebaikan ya. Karena kalau orang berbuat kebaikan dan meninggal dunia di atasnya, maka itu adalah husnul khotimah ya. Maka itu adalah husnul khotimah. Para jamaah rahimani Allah wa iyyakum, kita ini kan setiap hari sholat, ya, setiap hari melakukan kebaikan-kebaikan, ya, insya Allah, setiap hari melakukan ibadah-ibadah pada Allah, ya. Dan kita tidak tahu, ya, kapan dari kebaikan-kebaikan tersebut sebagai akhir dari umur kita, ya, dari akhir hayat kita, ya. Oleh karenanya, ya tugas kita terus meneruskan saja, terus berusaha untuk menjadikan niat kita tulus, ya, lillahi ta'ala, ya. Ketika Allah tutup usia kita dengan melakukan kebaikan, maka itu adalah tanda yang baik untuk diri kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik, memberikan kemudahan pada kita untuk istiqamah di atas kebaikan yang sudah biasa kita kerjakan, dan semoga kita husnul khotimah di atas hal tersebut ya. Husnul khotimah itu bukan hal yang instan ya, bukan hal yang mudah, bukan hal yang tiba-tiba ya, secara tiba-tiba, bukan seperti makanan yang instan ya, semenit 2 menit langsung bisa ya, tidak ya. Husnul khotimah itu ya pun tidak cukup digapai dengan doa ya, namun perlu jalan yang panjang untuk menggapainya. Perlu membiasakan amalan-amalan yang baik untuk menggapainya. Di situ terkadang ada lelah, letih ya. Di situ terkadang ada kesabaran diuji, bisa jadi ada gangguan dari orang lain, bisa jadi ada sakit ya, yang menghalangi kita dari melakukannya. Ya, ada ujian-ujian dari Allah. Ya. Oleh karenanya, husnul khotimah itu tidak digapai semenit 2 menit langsung dapat. Ya. Tapi ya, ada jalan panjang, dalam ketaatan panjang yang penuh dengan liku, penuh dengan onak dan duri ya, untuk bisa menggapainya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk menggapainya. Ya, Allahumma amin. Itu tadi poin ke-9 ya. Itu tadi poin ke-9. Dan sebagai hadis yang lainnya ya, sebagai tambahan dari hadis yang lainnya, yang ini pun merupakan ancaman juga ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan di hadis yang hasan juga diriwayatkan oleh At-Tabrani,
Ma min 'abdin an'amallahu alaihi ni'matan fa asbaghaha alaihi. Tidaklah ada seorang hamba yang Allah berikan nikmat padanya dan Allah limpahkan, Allah guyurkan nikmat itu padanya. Ya. Allah limpahkan, guyurkan nikmat itu kepadanya. Saya pernah mendengar ada orang yang punya uang banyak sampai bingung mau menghabiskannya untuk apa ya, subhanallah. Semoga Allah beri taufik kepada orang tersebut untuk menggunakannya untuk kebaikan. Ya. Ada orang seperti itu ya, punya duit banyak, sibuk, bukan sibuk, bingung mau menghabiskan untuk apa. Ya. Ya, subhanallah, semoga Allah mudahkan orang-orang seperti itu ya, menghabiskan untuk kebaikan dari harta yang dia miliki. Baik. Fa'asbalhu alaihi. Allah limpahkan. Allah guyurkan. Ya, Allah lapangkan, luaskan nikmat tersebut. Ya. Nikmat ini ya, kalimat yang bersifat umum. Ya. Dan nikmat Allah itu banyak. Ya. Tidak terbatas pada harta saja. Ya. Banyak. Tsumma ja'ala min hawaijin nas ilaihi. Kemudian ya, Allah jadikan manusia-manusia itu ya, punya hajat kepadanya. Ada gula, ada semut. Ya. Ada orang memiliki ilmu, ya orang-orang berkumpul sekitarnya. Ya, ada orang yang baik hatinya, maka teman-temannya pun akan dekat padanya. Ya, ya kalau dulu waktu sekolah yang paling pintar didekati untuk nyontek, ya, ini tidak baik. Ya, hal seperti ini tidak baik. Ya. Ada gula, ada semut. Ya. Ada orang mungkin punya harta, maka orang-orang pun yang membutuhkan akan dekat dengannya. Tapi jangan sampai kita berteman karena apa? Karena asas manfaat. Ya. Kalau kita berteman bersahabat lillahi ta'ala. Ya. Bukan untuk mengharapkan kecipratan. Ya. Jangan sampai seperti itu. Adapun kita berteman, bersahabat, lillahi ta'ala. Dia rajin sholat, dia Masya Allah mengingatkan saya untuk sholatnya. Dia ini kalau saya lagi butuh nasihat, dinasihati. Kalau saya sedang melakukan kesalahan, ditarik tangan saya untuk meninggalkan kesalahan, kemaksiatan. Ini saya mencintainya karena Allah. Nah, demikianlah semestinya cinta itu. Ya. Demikianlah semestinya persahabatan itu. Bukan karena orang itu punya sesuatu kita ikut, ya. Bukan karena orang itu punya apa kita ikut. Kalau tidak ada dia jatuh miskin kita tinggalkan, ya jangan sampai seperti itu. Ya, ini karena asas manfaat karena dunia. Kemudian ya, fatabarrama, ya, kata Rasulullah SAW, ya, dia berikan nikmat yang melimpah. Kemudian orang-orang pada apa hajat pada dirinya, punya kebutuhan pada dirinya. Tapi orang ini tabarrama, ya, dia merasa jengkel, bosan, ya, berkeluh kesah, sangat sedih, merasa apa namanya sedih sangat mendalam karena hal itu. Ya. Maka kata Rasulullah SAW, faqad maka sungguh dia itu arradatil ni'mata lil zawal. Ya. Maka dia sungguh telah menyebabkan nikmat itu diangkat kembali, dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ini ancaman juga dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Maka itu hati-hati ya. Maka itu hati-hati ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya untuk menjaga nikmat yang Allah berikan pada kita, yang Allah guyurkan kepada kita dengan mensyukurinya ya. Dengan berbagi ya. Kalau itu tenaga kita pun berusaha untuk menolong orang lain, berusaha ringan tangan ya. Kalau itu berupa ilmu, demikian pula tidak bakhil dengan ilmu, ya. Bukan hanya ilmu agama, termasuk ilmu dunia. Ya. Ini punya teman-teman banyak yang mekanik di Damam ini, Masya Allah, enak ya. Mobil rusak diurusi langsung. Ya. Alhamdulillah, barakallahu fikum. Yang ahli IT juga, ya. Atau ahli mungkin audio visual lah, video audio. Ya. Alhamdulillah, banyak yang mungkin yang tanya, langsung dikasih info ya. Minta masalah ini, minta solusi dalam masalah ini dikasih info ya. Atau demikian pula dalam hal harta bisa jadi ya, untuk urusan dakwah, untuk urusan hal yang baik ya, untuk sedekah fakir miskin ya, maka ini juga merupakan kenikmatan dan lain sebagainya ya. Maka itu kita berusaha untuk menjaganya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan. Ini para jamaah yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini, masih bersambung insya Allah ya, masih bersambung, kita nikmati saja sedikit demi sedikit ya. Dan insya Allah kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan berkah insya Allah bagi kita semuanya. Wallahu a'lam. Sekali lagi yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan nanti bisa disampaikan oleh
oleh siapa, oleh adminnya atau hostnya. Ya, silahkan. Ini dari saya. Wallahu a'lam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah. Terima kasih untuk Ustazuna Muhammad Sulhan Jawahari. Wajazakumullah khairan katsira atas nasihat dan ilmu untuk kami. Semoga insya Allah menjadi ilmu yang bermanfaat. Dan mohon doanya agar kami diberi kemudahan untuk mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Allahumma amin. Jazakumullah khair. Allah yasir. Allah yasir. Amin, amin. Tapi seperti yang disampaikan oleh Ustaz Tuna, kalau ada pertanyaan bisa disampaikan melalui chat atau disampaikan langsung. Ini ada yang masuk, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, dalam melaksanakan amal ma'ruf dan nahi mungkar kepada pelaku bid'ah, misalnya pada grup teman atau keluarga, apa harus dengan lemah lembut atau dengan agak keras? Karena dengan lemah lembut sering diabaikan, tetapi dengan cara agak keras, maksudnya dengan memberikan dalil-dalil ancaman, malah dimusuhi. Jika tidak mengingatkan, apakah berarti kita tidak nahi mungkar? Tafadhol, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pertanyaannya menarik ya. Jawabannya sulit tapi ini. Sebelum kita jawab, ini sebenarnya banyak hal yang perlu tanya jawab lebih sebenarnya. Jadi ahlul ahlul bid'ah ya, atau ahlul bid'ah ini maksudnya apa ya? Ini kan perlu penjelasan lebih ya. Yang kemudian anggap saja sudah didudukkan ya. Kemudian mereka orang yang ahlu bidah ya, itu ada yang penyeru, ada yang mungkin para penuntut ilmu ya, ada yang syekhnya lah istilahnya, gurunya, ada penuntut ilmu, ada juga orang awamnya ya. Nah, mereka itu dari pihak yang mana ya, dari pihak yang mana. Kalau mungkin sekedar keluarga ya, keluarga di antara kita, saya kira banyak dari mereka itu yang masih awam ya. Banyak dari mereka yang masih awam ya. Dan ketika mereka masih awam ya, maka yang perlu itu adalah disampaikan pada mereka ilmu ya, terus ilmu ya, tanpa kita peduli ya, tanpa kita peduli apakah mereka terima atau tidak ya, maka sampaikan saja ilmu apa adanya ya, dan usahakan dengan yang kalimat-kalimat, pilihan-pilihan kalimat yang baik ya, supaya mereka menerimanya itu mudah ya. Dakwah ini dakwah ya, dakwah sunnah, dakwah tauhid itu dakwah yang berat ya, apalagi di tengah-tengah sekarang ini banyak para dai ya yang mengajak kepada kelompok, banyak para dai ya yang mengajak kepada kesyirikan ya, banyak para dai ya singkatnya ya mengajak untuk kepada pintu-pintu ya, mengajak kepada pintu-pintu neraka, na'udzubillah min dzalik ya. Oleh karenanya ya tugas kita menyampaikan dengan cara yang baik ya, dengan pilihan-pilihan kata yang baik ya, terlepas mereka mau mencibir, mau mencemooh, mau melakukan hal yang tidak baik lah intinya pada kita, maka itu bukan urusan kita. Sampaikan ilmu ya, sampaikan ilmu dan terus saja sampaikan pelan-pelan ya, sampaikan terus ya. Insya Allah dengan izin Allah, kalau kita tulus ya, kemudian kita juga berusaha untuk mendekati mereka dengan cara mendoakan mereka semoga mendapatkan hidayah, mendapatkan taufik ya, mendapatkan pencerahan dari Allah ya. Kita doakan semoga hati mereka terbuka ya, semoga suatu saat mereka ya, semoga suatu saat doa-doa kita ya untuk mereka itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Oleh karenanya prosesnya kita perhatikan, bisa jadi proses kita yang salah, proses kita yang tidak baik, yang kurang baik, sehingga mereka tidak mau menerima dakwah ini. Dan memang itu tidak mudah ya, untuk masalah menyampaikan dakwah yang sudah berat, apalagi ditambah dengan cara yang berat, ya, berat tambah berat, ya, sama dengan berapa? Berat kuadrat, ya, menjadi berat kuadrat, sehingga ini tidak mudah. Nah, oleh karenanya kita sampaikan apa adanya. Tugas para nabi dan rasul hanya menyampaikan, terima atau tidak terima itu urusan lain. Ya, semoga di antara kalimat-kalimat yang kita sampaikan itu ada yang kecantol dalam hatinya, ya, ada yang kecantol dalam hatinya. Dan saya kira tidak sedikit kisah-kisah yang
diam-diam tapi menyimak. Itu ada orang-orang seperti itu, diam-diam tapi menyimak. Nah, mungkin lisannya membantah, tapi diam-diam hatinya itu diam-diam dikala sendiri dia membaca, ya, dia menerima. Ya, ada orang-orang kalau kita nasihati marah di depan kita, tapi nasihat kita karena mungkin tulus, ya, karena ikhlas, karena kita benar-benar ingin akan dia kembali kepada jalan yang lurus, ya, masuk dalam hatinya. Dia marah pada saat itu kepada kita. Ya, kita nasihat lagi marah, kita ingatkan marah, ya, terus, ya. Tapi subhanallah, ya, bintik-bintik kecil dari nasihat ini menjadi benih-benih tumbuhnya bunga hati di dalam dirinya hingga berkembang, bersemi. Ya, suatu saat dia bisa jadi menghubungi kita, bisa jadi dia meskipun kita sudah meninggal dunia, bisa jadi kemudian dia kembali bertobat dari hal-hal yang buruk. Ya, itu bisa jadi. Ya, oleh karenanya kita sesuai dengan aturan, ya, sesuai dengan aturan, ya, dan ini tidak mudah, ya, ini tidak mudah. Ya, adapun hasilnya kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan lupa membantu, ya, kita bantu dengan banyak-banyak mendoakan mereka. Apalagi kalau mereka dari orang-orang yang awam, ya, apalagi kalau mereka juga dari keluarga dekat kita, ya. Wallahu alam. Semoga bisa mewakili dan sudah terjawab, ya. Barakallahu fiik. Nah, pertanyaan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, tadi disampaikan ada kasus kalau udah sampai kepada Rasulullah, maka tidak diperbolehkan orang lain untuk meminta syafaat kepada korban. Ya. Kalau di zaman sekarang, kasusnya sudah sampai di pengadilan, apa sama juga orang lain tidak boleh meminta syafaat untuknya? Barakallahu fiik. Baik. Waalaikumsalam barakallah, ya. Wallahu alam, pertama yang saya ketahui ini, ya, pertama adalah masalah al-hudud, ya. Hudud itu dosa-dosa yang ada hukumannya secara syariat, dan yang melakukan adalah pihak berwenang, bukan masing-masing. Seperti rajam, potong tangan, ya, dan lain sebagainya, ya. Cambuk atau cemeti, ya, karena zina dan sebagainya. Maka ini kembalinya kepada ulil amri, pada para ulama, kepada pemerintah atau pihak yang berwenang. Kalau pihak berwenang melakukan, maka bagi mereka pahala, ya. Kalau mereka tidak mempedulikan, maka mereka berdosa, ya, atas hal tersebut, dan kemudian akhirnya banyak kemungkaran karena orang-orang akan meremehkan karena tidak ada hukumannya. Nah, ini hal yang tidak diperbolehkan, ya. Adapun perincian lebih dari itu, wallahu a'lam, ya. Kemudian yang kedua, maksudnya selain dari hal ini, wallahu a'lam. Kemudian yang kedua, untuk masalah hal-hal sekarang ini, ketika sudah sampai pihak berwenang, ya, sudah sampai pengadilan, ya, maka saya kira kita sering membaca, sering mendengar, ya, maaf, ya, minta maaf dan sebagainya, itu adalah sesuatu, ya. Tapi hukum jalan terus, ya. Maaf itu sesuatu, ya. Bisa jadi seperti kasus tadi, orang mencuri, kemudian hukumannya tangannya harus dipotong, ya harus dipotong. Tapi orang itu sudah ridho, orang yang dicuri itu sudah ridho dan memaafkan, ya. Memaafkan ini sesuatu yang lain, ya. Pelaksanaan hukum ini itu adalah sesuatu yang lainnya. Dan saya sering mendengar, ya, meskipun kalau di Indonesia hukum positif itu mengadopsi hukum peninggalan dari Belanda, ya. Itu yang saya ketahui. Kemudian dengan tambahan-tambahan sebagaimana yang kita ketahui, ya, memaafkan itu adalah sesuatu, ya. Maka hukum berjalannya hukum, ya, terus berjalan, maka itu adalah sesuatu yang lainnya, ya. Wallahu a'lam. Saya berikutnya pertanyaan dari Pak Yudi. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Apakah ketika menolong seseorang pada awalnya ikhlas karena mengharap ibadah, tetapi dengan seiring waktu ternyata perbuatan orang tersebut tidak baik dan kita, kemudian kita menghentikan bantuan untuk menolong orang tersebut, apakah hal tersebut akan balik menjadi dosa kepada kita karena menolongnya jadi tidak ikhlas? Ya. Sebelumnya untuk pertanyaan yang kedua tadi, yang penanya kedua, ya, sebenarnya belum saya jawab salamnya, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian pula untuk yang ketiga Pak Yudi, ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'a. Untuk pertanyaannya, bagaimana sekiranya kita menolong, ya, seseorang,
yang memberikan bantuan, ya. Tapi kemudian ternyata apa tadi, dia tidak baik, ya, tidak baik pada kita, gitu Pak ya. Iya, tidak baik kepada kita. Tidak Terus baik kita jadi kemudian tidak, kurang ikhlas ya dalam memberi gitu ya. iya, iya. Kita Ini menghentikan bantuan. mau dihentikan ya. Terus Apakah itu kita menjadi dosa karena tidak ikhlas? oke, apakah kita berdosa karena tidak ikhlas ya? Ya. Jadi ada kisah ya, ada kisah haditsatul ifk ya, haditsatul ifki, kisah tentang kedustaan yang ditujukan kepada ibunda kita semuanya, Aisyah radhiyallahu taala anha ya. Untuk rinciannya bisa lihat di tafsir dari surat An-Nur ya, An-Nur. Di ayat-ayat masih pertama, belum jauh insyaallah ya. Kemudian coba lihat juga, cari-cari browsing ya, kisah haditsatul ifki gitu aja, atau haditsul ifki ya. Haditsul ifki ya, kisah tentang kedustaan yang dituduh Aisyah radhiyallahu taala dituduh dengan hal yang tidak baik ya, oleh beberapa orang. Ya, yang kemudian diantara yang melariskan tuduhan itu ya, ada saya lupa namanya ya, selain dari seorang munafik ya, Abdullah bin Ubay yang dia yang membuat segalanya jadi rusak itu ya. Kemudian ada sahabat, dua sahabat kalau tidak salah yang ikut-ikutan. Salah satunya itu adalah sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu ya. Salah satunya adalah sahabat dari Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kemudian ketika terjadilah kisah itu hingga akhirnya turun ayat yang menjelaskan Aisyah itu bersih dari tuduhan itu ya. Akhirnya ketika mendengar ya, awal-awal mendengar bahwasanya si fulan ini yang sering diberikan bantuan ya, oleh Abu Bakar ikut serta, akhirnya Abu Bakar menghentikan, tidak mau ya, karena memang itu tidak baik ya. Apalagi Aisyah adalah putri dari Rasulullah, adalah putri dari Abu Bakar As-Siddiq ya, radhiyallahu anhu ya. Kasus yang menimpa menantu beliau dan putri beliau ya. Apalagi Rasulullah SAW adalah Rasul ya, adalah Rasul. Ya, akhirnya dihentikan ya. Tapi kemudian ada teguran dari Allah Subhanahu wa taala ya. Ala tuhibbuna ay yaghfirallahu lakum, atau apa ayatnya juga saya lupa, coba nanti dilihat ya. Maukah bukankah kalian itu ingin ya, cinta ketika Allah memberikan ampunan pada kalian ya. Kemudian ketika mendengar ayat ini Abu Bakar langsung bala ya Rabb, tentu saja wahai Rabb. Ya, awalnya yang Abu Bakar itu menghentikan ya, kemudian akhirnya disambung lagi ya, oleh Abu Bakar As-Siddiq ya, disambung lagi oleh Abu Bakar As-Siddiq, karena di balik itu banyak kebaikan-kebaikan. Nah, ini terkadang hal-hal semacam ini kita tidak bisa memikirkan jauh ya, lebih jauh. Ya, maksudnya memang kita ketika menghentikan bantuan yang kita berikan pada orang tertentu karena keburukan akhlaknya, karena hal-hal yang tidak baik pada dirinya, di satu sisi kita melihat bahwasanya itu adalah alasan yang wajib, ya, alasan yang beralasan, sikap yang beralasan. Ya. Karena orangnya seperti itu, masa saya terus beri bantuan, mending saya beri bantuan kepada yang lainnya. Saya sepakat dengan pernyataan seperti itu. Tapi memang di sisi yang lainnya, ya, bisa jadi itu adalah jalan dia mendapatkan hidayah. Ya. Selain jalan Allah senantiasa memberikan pahala pada kita. Apalagi ya kalau sekiranya kita tetap memberi kepada dia, plus diberikan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang indah, atau memberikan nasihat. Nah, ini maka lebih bagus. Apalagi kalau dia termasuk dari keluarga kita, karib kerabat kita, maka di situ kita mendapatkan 2 pahala atau bahkan menjadi 3 pahala. Pertama pahala sedekah, kedua pahala silaturahim, ketiga pahala nasihat ketika kita memberikan nasihatnya. Oleh karenanya kalau kita memang bisa melakukan seperti apa yang saya sampaikan, maka itu yang terbaik insya Allah, itu yang terbaik. Tapi ketika mungkin kita putus atau tetap memberi tapi tidak ikhlas, ini jangan sampai ya. Karena kalau memberi tidak ikhlas ya tidak ada faedahnya dari amalan kita. Ya, tidak ada faedahnya. Oleh karenanya tetap memberi ya, atau yaitu tetap memberi tapi diberikan nasihat ya, atau mungkin diputus ya, tapi jangan sampai memberi tapi tidak ikhlas ya. Kalau tidak ikhlas maka tidak diperkenankan. Karena kita tahu
bahwa syarat diterimanya ibadah adalah ikhlas. Dan satu hal ya, ada cara-cara Allah memberikan petunjuk, Allah membukakan sesuatu kebaikan pada kita dengan sesuatu yang bisa jadi kita itu tidak terpikirkan ya. Oleh karenanya ya, hadis yang sangat takjub sekali ya, hadis yang sangat menakjubkan kalau kita pikirkan lebih sangat mendalam. Apa itu? Ya, Rasulullah SAW mengatakan ya, bagaimana hadisnya? La yakunu rifqu fi syai'in illa zanah, wa la yakunu syai'nu fi syai'in wa la yakunu syiddatu atau apa fi syai'in illa syanah ya. Atau kama qala. Tidaklah kelembutan ada pada sesuatu melainkan itu akan menjadi hiasan baginya ya. Jadi luar biasa kalau orang itu diberikan akhlak lemah lembut ya. Ini sesuatu yang masya Allah ya. Saya sangat iri kepada orang yang akhlaknya itu luar biasa ya. Tapi tidaklah lawan dari lemah lembut apa kekerasan, ya, kekasaran ada pada sesuatu pasti itu akan mengotorinya. Maka itu akan mengotorinya. Dalam hal apa saja. Nah, termasuk dalam hal ini atau dalam hal yang lainnya, seseorang itu dia berusaha sesuai dengan tuntunan, diantaranya lemah lembut terus sama siapa saja, termasuk orang yang terus menghina, yang menyakitinya ya. Dan dia pokoknya harus hanya sesuai dengan tuntunan saja. Rasul memerintahkan saya seperti ini, Allah memerintahkan saya seperti ini ya. Adapun dia seperti itu, orang mencemooh dan sebagainya, ya sudah. Itu bukan urusan saya. Tetap saya tidak rugi dengan kebaikan yang saya lakukan. Nah, bisa jadi ini yang tidak dipikirkan oleh orang-orang, bahkan banyak orang bisa jadi itu menjadi sebab orang itu berubah ya. Hal semacam ini ya. Atau termasuk kita ketika menyampaikan tauhid di tengah keluarga agar orang-orang itu beribadah pada Allah semata, agar masyarakat beribadah pada Allah semata ya. Ini bisa merubah negara menjadi baik. Banyak orang yang tidak sampai dalam akal seperti ini, tidak sampai. Mereka inginnya jihad ya. Jihad melawan pemimpin sendiri tidak ada di dalam kamus kaum muslimin ya. Jihad melawan pemimpin sendiri tidak ada di tengah kamus dari kaum muslimin ya. Jihad melawan orang-orang kufar ya. Oleh karenanya sebagian orang pinginnya emosinya ataupun semangat yang didahulukan ya. Pokoknya gini, ada kebijakan ini semuanya dikomentari. Apalagi di tengah kita zaman hoax seperti ini ya. Termasuk berita-berita kemarin lah yang saya tidak masuk ke banyak dalam masalah seperti ini. Banyak berita-berita hoax yang kemudian akhirnya disalahpahami di tengah manusia itu masih berita hoax ya, padahal hakikatnya tidak seperti itu. Ya, yang kemudian akhirnya marah, emosi, semangat yang didahulukan ya, akhirnya kerugian sampai MM-an ya, kemudian kerusakan di mana-mana. Ini yang rugi siapa? Ya semuanya ya, dari bangsa negara ya, Indonesia. Oleh karenanya ya, terkadang ada sesuatu ya, ini poin penting, terkadang ada sesuatu ya, kebaikan yang Allah siapkan tapi dengan cara yang terkadang tidak diduga-duga oleh banyak manusia karena kebodohan mereka, karena kejahilan mereka. Dan nasihat para ulama ya, kalau dalam masalah besar itu apa? Isbiru, amsiku, tahan sabar ya, tahan sabar. Oleh karenanya kemudian buah dari dakwah mereka pun akan tampak ya di tengah-tengah manusia. Nah, ini sekedar contoh lebih ya dari apa yang antum sampaikan tadi. Kalau seandainya antum bisa sabar ya, menasehati terus ikhlas ya, insya Allah itu adalah kebaikan ya, bagi antum dan bagi dirinya ya. Wallahu a'lam. Nah, tampaknya sudah tidak ada pertanyaan masuk di chat dan juga nggak ada yang kadang ya. Sebelum ditutup boleh Ana ajuin pertanyaan satu, Ustaz? Ya, silahkan. Afwan. Nah, masalah. Ini Ustaz, di layar ini ada kan contoh amalan yang bermanfaat bagi orang lain. Salah satunya berjihad fisabilillah. Nah, kami yang di Saudi ini, ekspatriat Indonesia, seandainya Saudi diserang oleh negara lain, misalnya Iran, dan raja memerintahkan untuk jihad, sementara pemerintah kita Indonesia menyuruh kita pulang, yang mana yang kita ikutin, Ustaz? Silakan langsung ditutup, Ustaz, setelah menjawab. Berapa lafik? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu pertanyaan tuh bikin takut semua orang. Khair insya Allah. Apalagi kita di Syarqiyah tahu sendiri kan, Syarqiyah salat Teluk Persia ya. Kemudian sampingnya sudah Iran langsung. Ini yang Damam, Khobar, Zahran, hati-hati ya. Kita juga dekat Katif nih ya. Jadi gini jawabannya ya.
memang kita harus bersiap-siap juga dalam masalah ini, dan realitanya kita memang masih tidur ya. Tidur panjang, kaum muslimin banyak tidur panjang. Apa itu masalah jihad? Dan masalah jihad ini nanti kan ada hukumnya yang wajib ya, atau fardu ain lah, kita katakan fardu ain, ada yang fardu kifayah ya. Ada yang fardu ain, ada yang fardu kifayah. Dan saya tidak akan merinci. Saya mencukupkan jawaban pertanyaan apa yang antum tanyakan sesuai dengan ilmu yang saya miliki. Adapun pertanyaan yang antum sampaikan, ketika ada suatu kaum menyerang, sementara kita ada di situ, maka hukum jihad menjadi fardu ain. Ya. Berarti wajib berjihad sesuai dengan kemampuan. Ya. Tidak perlu izin kepada orang tua. Ya. Demikian pula ya, tidak ada izin juga kepada pemimpin negara yang lainnya, karena kita sudah di situ. Ya. Ini yang saya pahami. Ya. Jadi ini diantara bentuk contoh jihad yang hukumnya fardu ain. Ya. Maka itu kita dapati di hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, ada sahabat yang berjihad, kemudian ditanya, ibu kamu masih hidup tidak? Ya, apakah kedua orang tua masih hidup? Tidak, dijawab masih. Ya, maka berjihadlah untuk berbakti pada mereka. Ini maksudnya yang fardu kifayah. Ya, yang fardu kifayah. Dan kalau dalam fardu kifayah harus izin orang tua. Ya. Kalau orang tua mengizinkan, silakan pergi. Ya, tapi kalau tidak, maka tidak. Namun kalau untuk fardu ain, orang tua mau melarang atau tidak, ya, kita harus melakukannya. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala berikan keselamatan, keamanan, ketentraman, kesejahteraan, ya, dan hal-hal yang baik yang lainnya pada kita di sini, ya, dan kaum muslimin yang lainnya di seluruh penjuru dunia. Ya, dan kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala senantiasa semoga kita diberikan istiqomah dalam segala kebaikan hingga akhir hayat kita, ya. Wallahu alam, ini bisa disampaikan para jamaah, kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum jami'an wa jazakum